Saya kemudian bergegas menuju Zainab. Setelah Muhammad menyampaikan keinginannya kepada Said, kepingin menikahi Zainab, istrinya, langsung Said datang. Sesaat di rumahnya Zainab, ternyata Zainab sibuk dengan adonannya. Ketika meriwayatkan hadis ini, Said berkata, pada waktu aku melihat Zainab mau ngomong keinginannya Muhammad mengawini Zainab istrinya, aku merasa membawa beban yang sangat berat, sehingga aku tidak sanggup untuk melihat ke arahnya. Berat banget. Ngomong, kue apa dirabi bapakku, itu beratnya minta ampun. Secara tidak sanggup untuk melihatnya secara beban itu, beban yang dia tanggung yang berat sulit untuk mengatakan itu gara-gara apa? Karena Muhammad ingin meminang istrinya itu, dan tidak lama lagi Zainab akan menjadi istri bapak angkatnya, menjadi istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu aku berjalan mundur, memalingkan tubuhku ketika berbicara kepadanya. Lalu berkata, wahai Zainab, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutusku untuk melamarmu di kue dirabi ambil bapakku. Dia ngomong jujur, terus diceraikan. Mendengar keinginan Muhammad yang disampaikan oleh suaminya Said, Zainab menjawab, aku tidak melakukan apapun sampai berkonsultasi dengan Tuhan. Aku tak sembahyang dhisik ya, masih aku tak sembahyang dhisik. Zainab lantas masuk ke tempat yang biasanya digunakan untuk salat. Begitu masuk, ya Allah, ini masuk di apa toh? Pada waktu Zainab sholat, turunlah ayat tersebut. Turun, Muhammad bergegas melaksanakan firman Allah. Dia terima ini. Tiba-tiba datanglah Rasulullah ke sana dan langsung mengewek, mengentot, menggauli, mencampuri Zainab tanpa meminta izin siapapun. Tiba-tiba datanglah Rasulullah ke sana dan langsung mengewek, mengentot, menggauli, mencampuri Zainab tanpa meminta izin siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Edi Prayetno. Saudara-saudaraku sekalian, saya ingin memberikan sebuah informasi bahwa tanggal 6 kemarin, 6 Desember tahun 2022, Gracia Pelo ditangkap oleh Polda Jawa Timur. Surat penangkapannya menggunakan surat model B. Jadi surat model B itu adalah dikenakan atau inisiatif dari kepolisian sendiri. Jadi tidak ada laporan dari kaum muslim. Inisiatif karena dia kepolisian melihat ini berpotensi menimbulkan masalah antar agama. Karena tuduhannya si Gracia Pelo ini adalah di channel YouTube-nya si Inyu Manis itu banyak sekali konten-kontennya yang berisi menghujat, menghina Nabi Muhammad SAW. Terutama tuduhan-tuduhan dia menghina Nabi Muhammad, melakukan hubungan seks ya dengan si Zainab, kemudian dengan tuduhan yang sangat vulgar ya, dan dikarang-karang sendiri karena dia berpura-pura mengatasnamakan ini dari hadis, tetapi dari kronologi ceritanya dia ngarang-ngarang sendiri. Jadi dia memang menggunakan hadis, tetapi kronologi ceritanya dia karang-karang sendiri, seakan-akan Nabi Muhammad melakukan hubungan dengan yang tidak layak yang dilakukan oleh seorang nabi yang suci, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang menimbulkan dari pihak kepolisian akhirnya berinisiatif mengamankan si Gracia Pelo. Jadi kemarin tanggal 6 akhirnya diamankan. Dan banyak kawan-kawan yang sudah menunggu online. Coba kita lihat tanggapan-tanggapan nih dari kawan-kawan sesama debater atau apologet muslim yang ada di channel-channel YouTube. Di sana ada aku Dondi, ada Kohani, kemudian ada Yonatan Nandar, ada Glenn, dan banyak lagi ya. Ada Mas Valen. Mas Valen ini adalah dulu
yang dari Yahudi akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Coba kita saksikan mereka. Alhamdulillah. Kok tadi kan Ko Ani kan kirim sebentar ya, sebentar. Ya, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Oke, tanpa panjang kalam saya akan segera menghadir dan senang sekali pada hari ini kita bisa menjumpai para pemirsa. Mohon maaf, suaranya tadi nggak ada ya. Aduh, mohon maaf. Saya ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa kembali di channel Daun Ditan dan juga channel Hani Kristianto serta Graha Mualaf Jakarta. Senang sekali pada hari ini kita bisa menjumpai para pemirsa untuk memberikan sebuah kabar ya yang perlu kita klarifikasi karena tadi pagi pukul 10.35 saya mendapatkan sebuah kabar bahwa saudara Gracia Pelo ya sudah diamankan atau ditangkap di Polda Jawa Timur. Saya tadi menerima kabar dari Ko Hani Kristianto dan ada fotonya ya. Nah, kita makanya hari ini akan klarifikasi dengan Ko Hani. Mudah-mudahan apa yang semua kita perjuangkan ya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Oke, tanpa panjang kalam saya akan segera menghadirkan Ko Hani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ko Hani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ko Hani? Sehat, alhamdulillah. Udah mandi junub Ko Hani? Udah. Kedua kali malah. Alhamdulillah. Kok tadi kan Ko Hani kan kirim sebentar ya. Ya, Ko Hani, tadi kan Ko Hani kirim saya foto nih ya, foto sama kabar bahwa Gracia Pelo sudah diamankan atau ditangkap di Polda Jawa Timur ya. Nah, beberapa waktu yang lalu kan Gracia Pelo kan membuat sebuah video tanggapan bahwa dia ya seperti seolah-olah menantang umat Islam untuk menangkap dan dia akan bertanggung jawab ya. Dan dia merasa bahwa dia tidak menghina siapapun. Nah, 9 bulan yang lalu dia kan membuat video tanggapan nomor serinya tuh kalau nggak salah BP248. Nah, di situ dia menarasikan dengan kalimat dia sendiri di mana dia sedang membacakan tafsir Al-Qurtubi ya mengenai pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab. Nah, ini nanti kita ingin mendengar langsung nih dari Ko Hani nih. Bener nggak nih tadi kabar yang Ko Hani kirimkan ke saya supaya para pemirsa juga bisa mendapatkan informasi ini. Tafadhol Ko Hani. Ya, bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, Allah sudah membuktikan kebenaran janjinya. Dan alhamdulillah, tadi malam sebelum ditangkapnya, bukan tadi pagi. Tadi malam, Gracia Pelo itu sudah ditangkap di
Polda Jawa Timur. Selama ini 9 bulan kan kita cari ya. Saya sampai cari ke Malang, saya datang ke Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Kita cari alamatnya yang di Surabaya ternyata udah berubah jadi tempat lain. Nah, alhamdulillah waktu itu seolah-olah dia itu kebal hukum. Kapoldanya kan kita agak pesimis ketika Kapoldanya Pak Niko Afinta yang agamanya Kristen ya. Harusnya polisi tidak berpihak pada agama manapun. Dan salah satu dari tim kita, alhamdulillah ternyata saudaranya Pak Kapolda, Pak Tony Harmanto. Beliau sedih sekali melihat itu, kok nama Nabi dibeginikan. Secara hukum, agama apapun orangnya, kalau menghina agama lain itu kejahatan. Dan akhirnya dibuatlah laporan, langsung ditanggapi, karena untuk menjaga kerukunan beragama, menegakkan hukum dan keadilan, tadi malam Gracia Pelo ditahan di Polda Jawa Timur. Nah, kita berharap, kita doakan ini menjadi pelajaran bahwa apapun suku, bangsa, ras, dan agama kita, menghina orang lain, menghina Tuhan orang lain, menghina kepercayaan orang lain itu kejahatan. Atau yang bisa dipakai ya untuk kasus ini. Nanti kita juga dengar tanggapan dari Bang Valen, Pak Edi, dan yang lain. Saya kasih waktu buat Bang Valen dulu nih yang di Surabaya nih, karena beliau kan di Surabaya nih. Bahkan beliau nih sempat memantau katanya nih ya. Masya Allah. Silakan Bang Valen. Ya, terima kasih udah dikasih kesempatan buat saya bernarasi ya terkait dengan penangkapan dari saudara Gracia Pelo ya. Dan saya ucapkan untuk para ikhwan Villa yang udah bergabung di LC channel YouTubeku Donditan ya. Jadi ada satu perspektif yang cukup menarik ya dengan terkaitnya Gracia Pelo ya, penangkapan Gracia Pelo. Sebenarnya untuk masalah dialog lintas agama itu nggak ada masalah ya. Kalau kita dialognya secara formal dan juga kita bisa kalau dalam arti kita berdialog harus sesuai dengan data ya, bukan dengan perspektif mindset kita sendiri terus kita membuat satu narasi untuk mengaburkan pengajaran yang bukan kita imani gitu loh. Bahkan kalau dalam narasi monolog pun kita boleh monolog, kita boleh mengcounter, merespon, tetapi juga dengan narasi yang cukup akademis, kredibel, ya gitu. Makanya banyak ini di luaran sana para apologet itu mereka tidak memiliki satu nih identitas, kredibilitas, terus apalagi itu, integritas. Mereka nggak ada gitu. Jadi seharusnya dengan tertangkapnya si Gracia Pelo ini sebagai sebagai renungan buat kita semua gitu loh. Kita harus bisa mengambil satu langkah positif ke depannya ya kan, jangan sampai terjadi yang seperti ini gitu loh. Artinya kita dalam membela iman kita mengkanter dengan narasi-narasi yang nggak sesuai, nggak bisa. Makanya dari itu semua untuk ke depannya baik para apolog khususnya ini ya STT Rai ini yang saya incer ini ya. STT Rai di mana? STT Rai di situ ada satu orang yaitu siapa? Verbum Veritatis. Nah, saya minta kepada STT pada Verbum Veritatis, Anda kalau bernarasi ya, Anda kalau mau debat formal ya, ayolah kita debat formal gitu. Jangan sampai Anda itu monolog terus Anda menciptakan satu murid. Itu ada loh, videonya ada ya, udah saya save dari Scott orang ini channel YouTube-nya ya. Untuk kedepannya mari kita berdialog, duduk bareng, dan kita tahu kita semua NKRI ya, baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, itu sebenarnya dalam realita kita sama-sama makan bakso bareng, kita sama-sama ke Alfamart, kita sama-sama ke Indomaret, kita sama-sama ke mall. Jangan sampai perbedaan ini menjadi satu celah bagi semua ya, semua masyarakat yang ada di Indonesia sebagai bahan polemik sampai menimbulkan chaos gitu. Tetapi alangkah baiknya satu dialog lintas agama itu bisa menjadi salah satu perspektif, menjadi studi banding gitu loh antara kedua belah pihak. Oke, dari saya itu aja dulu Kodonitan. Lanjut, standby. Siap. Terima kasih banyak Bang Valen.
Bang Umar kok Bang Valen ya, Masya Allah. Lain sekarang jenggotnya, weh. Oke, gini, saya juga ingin sedikit menanggapi ya, tadi pernyataan dari Kohani, juga dari Bang Valen. Nah, ini mungkin kalau Kohani ini kan berangkat bukan dari apologetika. Jadi beliau memang sangat-sangat menekankan kepada tindakan nyata di dalam agama masing-masing gitu ya. Jadi beliau memang justru waktu saya pertama kali kenal Kohani, itu Kohani justru dengan tegas tanya sama saya, nggak usah debat-debat kok katanya. Emang ada orang mualaf masuk Islam gitu, gara-gara debat gitu. Saya cuma jawab gini doang, loh, bukannya Ustadz Felix Xiao itu masuk Islam gara-gara debat ya, saya bilang gitu. Oh, baru akhirnya kita bisa menyamakan frekuensi. Tapi nggak apa-apa, kita harus hargain teman-teman kita Muslim yang tidak berapologetika, kita juga harus hargain karena mereka juga punya kerja nyata di lapangan, gitu ya. Buktinya sekarang Kohani juga bolak-balik ke Cianjur terus. Nah, itu yang seperti itu juga sangat-sangat diperlukan, gitu. Tetapi yang namanya apologetika, ya, itu juga buat kita juga sangat-sangat penting ya. Saya sendiri ya di Geraha Mualaf, saya memang khusus terjun di bidang kristologi, namun dengan visi dan misi atau tujuan itu untuk membentengi akidah umat Islam, ya, dengan ilmu kristologi supaya kita dan umat Islam dan saudara kita yang umat Islam itu tidak mudah dimurtadkan. Nah, tetapi dengan kejadian seperti ini, dengan ditangkapnya Gracia Pelo, sebenarnya saya nggak senang-senang amat sebenarnya ya. Saya juga sebenarnya sedih. Kenapa sedih? Karena gini, di dalam apologetika, ya, saya dulu pernah jelaskan juga bahwa di dalam apologetika itu kita wajib membela agama kita, ya. Masing-masing boleh membela agama masing-masing, tetapi kita juga harus paham dengan yang namanya batas ya atau pagar gitu ya. Pagar orang lain atau batas di mana kita nggak boleh nyebrang itu apa? Yaitu tafsir daripada kitab yang disebut dengan kitab suci mereka gitu. Kita di Islam juga kita punya tafsir resmi. Alkitab juga punya tafsir resmi. Ini contohnya nih, ini Bible-Bible yang disertai dengan tafsir-tafsir mereka. Tafsir itu kita nggak boleh utak-atik, ya. Itu adalah hak mereka untuk menafsirkan ayat-ayat Bible. Mereka juga nggak boleh ngutak-atik tafsir daripada Al-Quran, kitab suci Islam, ya. Kita mempunyai tafsir sendiri, itu juga tidak boleh utak-atik. Itu adalah ranah masing-masing. Nah, kita di Geraha Mualaf makanya kita paham hal seperti itu, makanya kita tidak boleh menafsirkan ayat yang ada di kitab suci orang lain. Yang boleh kita lakukan adalah kritik teks, gitu ya. Kritik teks itu tidak masuk ke dalam ranah tafsir, karena kritik teks itu adalah mengkritik daripada teks itu, keautentikannya bagaimana dan sebagainya. Nah, itu yang kami lakukan, gitu. Jadi kami berusaha selalu tidak melanggar batas atau tidak lompat pagar orang, gitu ya, halaman orang, gitu. Nah, saya tadi setuju dengan Bang Valen bahwa kita berapologetika, kita juga harus bisa menjaga adab dan akhlak kita ya sebagai umat Islam. Saya selalu mencari apologet-apologet Kristen, terutama pendeta-pendeta yang punya jemaat untuk saya dialog atau debat di gedung atau di hotel bintang 5 ya. Di situ kita semuanya kita sediakan dengan seadil-adilnya baik untuk kita pihak Muslim dan juga untuk pihak Kristen. Artinya apa? Kita di situ untuk berjual beli argumen, ya, bukan untuk mencari musuh, ya, bukan untuk mencari perpecahan, bukan, sama sekali bukan. Setelah debat kita masih bisa ngopi bareng, kita bisa makan bareng, kita masih bisa melakukan kegiatan yang tidak ada hubungan dengan agama, tetapi bisa dilakukan oleh sesama anak bangsa gitu. Oke, teman saya juga banyak yang Kristen, customer saya juga banyak yang Kristen. Tidak ada masalah kalau tidak berurusan dengan apologetika, gitu ya. Nah, baik. Sekarang saya ingin mendengarkan masukan ya dari praktisi-praktisi hukum dengan kasus ini. Kira-kira pasal apa yang bisa dipakai untuk Gracia Pelo, gitu ya. Mungkin pertama saya ingin mendengarkan dulu dari Bang Yonatan Nandar ya. Sebentar, Bang Nandar. Nah. Ya, assalamualaikum. Suara saya kedengaran? Kedengaran, jelas. Sorry ya teman-teman, saya keluar ruangan ini soalnya sinyalnya error. Ya,
Nah, gini Bang Nandar, langsung aja to the point ya. Kan kita sama-sama sudah dengar berita ini pada hari ini. Kita semua sudah mengetahui video yang diduga bermasalah ya, videonya Gracia Pelo. Itu kan video yang nomor 248 ya, atau GP 248. Di-upload kira-kira 9 bulan yang lalu. Durasinya kira-kira berapa menit ya waktu itu ya? Kira-kira 55 menit. Nah, di menit keberapa dan apa yang bisa dijadikan keberatan buat kita, Bang Nandar? Silakan Bang Nandar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudariku, para guruku. Langsung saja to the point ya. Jadi saya melihat konten itu, bahkan saya kerap kali, beberapa kali, dan rekan-rekan sudah mengomentari atau sudah mereaction. Jadi pokok permasalahannya itu bukan di kitab Al-Qurtubinya, bukan teman-teman ya. Jadi kadang teman-teman dari pihak sana itu suka memframing, itu kan kitab mereka, itu kan data mereka. Bukan itu yang sebetulnya menjadi sebuah permasalahan. Yang menjadi sebuah permasalahan adalah ketika dia menarasikan sesuatu yang mana narasi yang dibuat itu dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Sementara di dalam hadis manapun tidak ada sebuah narasi yang diungkapkan, yang dinarasikan oleh si Gracia Pelo. Sebuah narasi yang sangat melecehkan ya, dengan kata-kata yang sungguh sangat kotor, kasar, jorok, menjijikan. Bagaimana dia mengatakan, mungkin nanti akan saya sensor sedikit ya. Ayo dek, kalau di dalam bahasa Indonesianya ya, karena dia ngomong dalam bahasa Jawa ya. Ayo dek kita ngeu, ayo dek kita ngen, TOT. Nah, dia kan bilang kayak gitu. Dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Ini sebuah penghinaan. Lalu kemudian dia melanjutkan, ayo deh kita masuk, wis lah, menengol, bahasa Jawanya itu ya. Atau dalam bahasa Indonesianya, udahlah, kamu masuk. Ya, aku pengen wik-wik karo awakmu, gitu kan. Ini nggak ada di dalam narasi hadis manapun. Dan tidak ada di dalam tafsir Al-Qurtubi. Sebuah narasi yang dia buat-buat sendiri. Kalau narasi itu dinisbatkan kepada saya, itu bukan hadis. Tetapi kalau dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, itu hadis. Dan ini tentu melanggar ya. Jadi pasal-pasal yang dapat dikenakan kepada yang bersangkutan adalah pasal yang sering kali kita ketahui, yaitu pasal 156A KUHP ya, terkait dengan penodaan, penistaan agama. Kemudian jungto pasal 28 ayat 2, jungto pasal 45 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 terkait dengan Undang-Undang ITE. Begitu kok Moreh Donditan. Sorry ya, ini ada komen, sorry suaranya berisik. Ya. Nah, terima kasih banyak Bang Nandar. Jadi benar ya apa yang dikatakan Bang Nandar, bahwa saya sendiri juga sudah download videonya Gracia Pelo yang 248 itu. Sebenarnya kalau menurut saya, siapapun boleh mengkritik Al-Quran ya, teksnya. Yang dikritik adalah teksnya. Tetapi kalau dia sudah masuk ke tafsir, seperti yang tadi saya bilang, dia tidak boleh menafsirkan dengan pemahaman dia sendiri gitu. Kalau dia hanya membacakan, ya cukup bacakan saja apa yang ada di tafsirnya Al-Qurtubi. Bahkan yang dibacakan itu adalah sebenarnya hanya terjemahan kan, terjemahan bahasa Indonesia kan. Yang jadi masalah seperti yang tadi Bang Nandar katakan, bahwa dia membuat narasi sendiri ya, sambil membacakan tafsirnya Al-Qurtubi, dia juga membuat narasi sendiri seolah-olah itu adalah perkataan daripada atau sabda daripada Nabi Muhammad SAW, di mana di buku yang dia baca itu kalimat itu tidak ada gitu. Ya, itu yang dimaksud oleh Bang Nandar ya tadi ya. Nah, sekarang kita akan dengerin lagi dari Glenn. Nah, ini mohon maaf saya langsung ke arah hukum dulu nih ya. Nanti kita akan dengarkan juga teman-teman yang lain nih, ada Aristo, ada Ustadz Unggul, sudah pada masuk nih. Kalau nggak salah tadi juga ada siapa nih ya? Bang Handi Selebes juga ya. Oke, sekarang saya mau kasih waktu buat Glenn, coba silakan Glenn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya,
tadi yang kita dengar dari Kohani itu dia bicarakan tentang itu ya, laporannya tipe B ya. Ya, untuk masyarakat yang laporan polisinya tipe B kan? Model B. Model B, iya, model B. Iya. Tipe B atau model B itu. Untuk masyarakat yang belum paham, tipe B itu adalah laporan yang dibuat oleh anggota kepolisian berdasarkan aduan dari masyarakat. Nah, jadi memang dalam beracara pidana itu ada laporan tipe B itu ada. Jadi untuk pihak-pihak lain yang menyatakan bahwa kenapa bisa polisi yang melaporkan ini delik aduan atau bukan segala macam, ya itu tidak mungkin polisi atau pihak kepolisian melangkah di luar dari jalur yang sudah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana. Jadi yang menurut saya juga belum tahu pasti pasalnya pasal apa yang dikenakan, dan kedua juga barang bukti yang disangkakan itu yang mana, karena kita kan hanya bisa berasumsi bahwa karena video GP ini kan bukan 1-2 aja yang menyinggung umat Islam, banyak sebenarnya. Nah, untuk itu ya kita belum bisa bicara lebih banyak video mana yang dibicarakan atau apa segala macam. Nah, yang mau saya jelaskan di sini bahwa laporan polisi tipe model B itu memang ada dan sesuai dengan KUHAP. Jadi langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian daerah atau Kapolda Jawa Timur itu sudah tepat. Masalah penangkapan GP ini. Ya, saya bisa nambahkan ya. Ya. Sambil nunggu Pak Doni. Open cam Bang, biar saya belum bisa open cam ini karena saya lagi mandi keringat, habis manggul. Harap maklum saya kuli ini bos, habis manggul ini bos. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam. Yang terhormat Uncle Bob, izin belum bisa open cam, dan yang terhormat juga teman-teman yang sudah hadir di sini. Begitu juga dengan teman-teman yang menyimak baik di Donditan Channel, kemudian di G Media Channel. Saya lihat juga disiarkan juga di JCC ya. Salam sehat teman-temanku semua ya. Ini menarik ya, saya ingin sedikit mengomentari terkait kasus ya yang menimpa saudara kita Gracia Pelo ya. Jadi begini, pertama saya kira apa yang dilakukan oleh pihak penegak hukum ini sudah benar ya, karena dikhawatirkan ini akan menjadi problem yang besar di tengah-tengah masyarakat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Gracia Pelo ini saya kurang paham ya, begitu berani ya, dan yang saya tahu beliau ini satu yayasan bersama dengan Deki Ngadas. Mungkin karena mereka merasa bahwa Pak Kapolri beragama Kristen. Aristo. Ya. Sorry ya Aristo ya. Ini apa namanya? Ini ada Abang Ustadz Kainama nih, telepon nih. Lanjut. Ya sorry nih ya, gua selak dulu nih. Jadi silakan. Aku dengar apa namanya komentar dari Abang Ustadz Kainama nih ya. Sebentar ya. Suruh masuk aja kok. Suruh masuk aja. Udah live Ustaz Andi. Udah dari tadi live nih. Iya, masuk aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Suruh masuk aja. Semua yang di room Kurang besar, suruh masuk aja. Suruh masuk aja, kasih link. Kurang besar. Lagi di jalan dia suaranya. Lagi di jalan. Lagi di ini menuju Yosegarso Priuk soalnya. Menuju Siap. Kedengeran nggak? Kedengeran kok. Oke, lanjut Ed. Baik, Sukron. Ya, semuanya yang di room, Kodondi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua, Allah sayang, Allah berkahi. Waalaikumsalam. Iya, saya ini tadi saya minta telepon Kodondi karena Kodondi bilang pagi-pagi tadi mau live jam 1.
Ternyata live benar. Saya masuk sini bukan karena GP, tapi karena kenapa Aries tuh ada di sini kerja. Ini udah selesai jam makan. Ada aja. Ini jam 2 kurang 10 kok malah naik live. Ini kan jam makan siang sudah selesai. Gimana sih? Omelin dat. Iya, baik. Siap. Untuk semuanya, saudaraku sayang, akhi, ukti, ustadz, ustazah, muslimin, rahimakumullah, ikhwan fillah, kita bukanlah bersukacita di atas kejadian ini, enggak. Maksudnya begini, untuk memperlihatkan saja bahwa ketika religio dibawa ke ranah ilmiah menjadi satu paparan scientific, menjadi paparan yang ilmiah, menjadi paparan yang punya data valid, maka biarkanlah itu menjadi satu paparan. Halo, Tat. Halo. Hilang sinyal. Kemana nih? Ya, halo. Lanjut, Tat. Ya, jadi sekali lagi bukanlah untuk bersukacita di atas masalah yang sedang Deketin mikrofon kok, nggak dengar. Dondi dan Kohani telepon, saya bilang, wah ini perut saya sampai naik ke ulu hati, sakit perut saya. mules asli. Karena apa? Karena ini biarlah menjadi petunjuk bahwa tempatkanlah ranah diskusi religio atau keagamaan di dalam ranah ilmiah. Iya. Untuk menuju ke arah toleransi hidup beragama di Republik Indonesia yang proporsional. Kalau menggunakan diksi atau narasi, pakailah yang ilmiah. Kalau yang tidak tahu, jangan ngomong gitu. Jadi maksudnya begitu, ya. Untuk Bung GP, ini bukan karena Kodondi, bukan karena Kohani, apalagi Kainama, bukan karena Ariesto, bukan karena Nandar, bukan. Tapi Bung GP, ya untuk disuruh istirahat dulu aja lah, ya. Tambah putih, ya. Istirahat dulu, ya. Bukan masalah kita aduin, nggak ada yang ngaduin Bung GP, ya. Kata Kodondi katanya, tuh, ade lu masuk sel tuh gimana? Saya bukan. Gue nggak bilang ade lu, gue bilang saudara lu. Oh ya saudara lu masuk sel tuh. Oh enggak, dia bukan masuk sel kok, tapi dia disuruh istirahat aja dulu supaya daya tahan tubuhnya bagus menghadapi corona gelombang keberapa ini, keempat. Asik. Iya betul. Ya, supaya badan lebih sehat, gitu ya. Oke, semuanya sehat ya. Allah sayang, Allah berkahi. Mari kita tempatkan ranah diskusi religio ke dalam tempat yang semestinya. Kalau tidak punya bahan dasar valid, jangan berani ngomong tentang ayat suci serta kitab suci saudara kita Kristen dan Katolik. Mari kita biarkan mereka menerima dan melaksanakan hari raya Natal. Kita nggak usah ikut-ikut, biarkan saja, ya. Gitu ya. Barakallah. Kodondi syukran ya. Barakallah ya Tat ya. Hati-hati di jalan ya Tat ya. Salam buat keluarga ya, sehat-sehat ya. Ya siap. Oh ya pasti saya sampaikan. Siap. Semua di room, Allah sayang, Allah berkahi ya. Siap. Sehat-sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang lu nyelak soalnya Aristo, jadi Iya, jadi lama-lama apa Aristo? Iya, oke. Pertama Ustadz, kita ucapkan ya Ustadz Kainama sedang memperingati 1 tahun ibundanya, ibadah kematian 1 tahun ibundanya, dan keluarga di Ambon juga merayakan. Nah kemarin juga saya minta untuk saya juga ikut hadir dalam ibadah ibadah kematian Ustadz Kainama
dan saya juga mau bikin konten dalam ibadah itu bahwa ini loh bukti bahwa kami itu tidak ada masalah dengan umat Kristen di luar sana, ya. Jadi kalaupun terlihat kita apa itu hanya di media sosial, namanya juga berhubungan dengan teologi. Nah, masuk ke Gracia Pelo, ya. Saya kira memang apa yang dilakukan oleh Gracia Pelo ini sesuatu yang sangat tidak terpuji, dan pihak penegak hukum itu juga bukan orang bodoh main menangkap. Karena apa? Ini akan di-framing lagi, oh karena Islam mayoritas, Kristen minoritas. Nah, ending-endingnya akan ke Ustadz Abdul Somad, ke Aristo, ke Ustadz Kainama, gitu. Nah, endingnya akan seperti itu. Nah, kalau saya lihat, saya fair dalam hal ini. Kalau Gracia Pelo ini memang sudah sangat meresahkan. Nah, beliau kan kemarin itu sempat meminta untuk datang ke kota di mana beliau tinggal. Saya itu sempat datang ke Malang untuk ingin bertemu dengan Gracia Pelo. Dan saya saat itu berdua. Datang bukan untuk berkelahi ya, bukan. Saya datang itu mau ngajak Gracia Pelo itu untuk ngopi. Kemudian ingin tanya, ada apa sih kok sebegitu bencinya kamu terhadap agama saya? Gitu loh. Tapi ya gitu juga, sama dengan Deki Ngadas, saya keluar nantang debat, ya. Saya telepon aja nggak berani angkat. Saya japri aja dibaca aja enggak. Gitu loh. Jadi inilah ya, mungkin ya dugaan saya, Gracia Pelo ini merasa mungkin Pak Kapolri sebagai beliau beragama Kristen, sehingga mungkin karena mereka sama-sama Kristen, mereka mau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, itu akan tetap terlindungi. Oh, nggak bisa, bos. Kita semua warga negara di Republik Indonesia ini memiliki hak hukum yang sama. Gitu loh ya. Nah, itu kira-kira dari saya. Kalau saya teruskan ini bisa yang lain nggak kebagian. Terima kasih Jazakallah khair, terima kasih Pak Doni, dan terima kasih semuanya. Ya, udah cukup ya. Nggak usah lama-lama, ntar 1 jam kelamaan dong. Baik, nah ini saya mau kasih siapa nih? Pak Edi Praitno, sudah bisa bicara? Siap. Siap ya, tafadhol. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini lagi di kantor ini. Oh, siap. Iya. Jadi saya dengar berita ini juga sebetulnya sedih ya, tidak gembira. Tapi ini sebuah pembelajaran sebetulnya. Karena apa? Karena si Gracia ini sering ketemu dengan saya dan kawan-kawan di AWF ya, dalam debat di darat. Itu hampir 5 kali dia berhadapan dengan kami, terutama dengan Bapak Menahem Ali. Dulu dia itu orang yang ilmiah ya, kalimat-kalimatnya bagus, nggak pernah menghujat, berdasarkan literasi yang jelas. Tetapi saya heran belakangan ini dia kok hujatnya kayak orang nggak berpendidikan kayak gitu loh. Nilai levelnya sangat merosot sekali. Jadi saya lihat ini kenapa ini si Gracia ya? Apa dia ingin menaikkan rating YouTube-nya? Karena rata-rata YouTube-nya udah mulai bagus itu. Penontonnya udah di atas 30.000, 20.000. Kalau dia kajian biasa sepi, tapi kalau dia hujat Islam rame itu. Nah, itu kan sebetulnya seperti kasus-kasus si anak bata untuk menaikkan rating YouTube-nya. Kemudian si yang lari-lari itu Saifuddin dan kawan-kawan itu sebetulnya kan bisa jadi pelajaran kita bersama itu. Kita janganlah dalam berdakwah ini ya niatkan berdakwah gitu loh. Kalau untuk masalah YouTube, uang dan sebagainya itu insya Allah akan ikut sendiri ya. Tetapi jangan sampai kita menghalalkan segala cara. Memang penonton atau view itu kalau lihat berita-berita yang bombastis, hujatnya keterlaluan, itu mah besar itu view-nya. Tapi kan itu bisa, konsekuensinya kita bisa berhadapan dengan aparat juga gitu. Jadi ini sebuah pembelajaran sebetulnya, pesan juga
untuk kawan-kawan semua supaya lebih berhati-hati lagi bermedia, karena kita ini bukan bebas sebebas-bebasnya ya, tetapi bebas yang bertanggung jawab. Karena YouTube ini yang punya akun kita sendiri, kita yang kontrol, karena tidak ada kalau di surat kabar gitu ada tim redaktur, ada editornya ya, tapi karena kita ini berdiri sendiri-sendiri, ya tanggung jawab dipegang sendiri-sendiri ya, kecuali kalau kita atas nama yayasan dan sebagainya. Jadi pesan saya itu aja, karena saya lagi bekerja, jadi saya mantau saja. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah hadir semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saudara-saudaraku sekalian, semoga ini menjadi pelajaran bagi semua orang yang punya channel ya. Jangan hujat, jangan ngawur, jangan hanya demi konten, hanya demi mengejar view Anda menghina-hina agama orang lain. Kajian ilmiah boleh, tetapi jangan menghina agama dan sesembahan orang lain. Bagaimanapun Al-Quran juga sudah mengajarkan kepada kita, janganlah kita menghujat, menghina berlebihan kepada sesembahan orang lain. Nanti mereka akan menghujat Allah dengan dengan menghujat Allah yang akan berlebihan juga. Dan juga untuk saudara-saudaraku sekalian, kapan hari juga si anak Batak ya, yang juga menghina-hina juga sudah diamankan. Dan apa yang dia katakan di kepolisian, memang dia sengaja bikin konten itu untuk menaikkan view karena ingin mendapatkan duit yang banyak dari YouTube. Jadi tolong niatkan kita untuk dakwah. Kalau ingin dakwah yang baik, jangan menghujat, jangan menghina. Itu pesan saya. Demikian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.